Halo semuanya, perkenalkan nama saya Naila Imran Ramadina dengan NIM 2310911220047 dari Program Studi Kedokteran Program Sarjana Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan Universitas Lambung Mangkurat dari angkatan 23. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang anatomi dari organ sensoris, mata, telinga, hidung, terus kemudian menjelaskan juga tentang sistem saraf pusat dan juga 12 saraf kranial untuk memenuhi dari tugas mata kuliah anatomi. Pertama, langsung saja kita menuju pembahasan dari organ sensoris. Di sini saya akan pertama-tama membahas tentang mata. Kita akan terlebih dahulu untuk membahas dari anatomi eksternal okulia atau external anatomy of the eye, yaitu bagian-bagian dari eksternal dari mata. Pertama ada yang namanya palpebra atau eyelids. Nah, palpebra ini itu lebih dikenal dengan yang namanya kelopak mata ya, berfungsi untuk melindungi mata dari debu, cahaya yang terlalu terang, dan juga benda asing-asing yang lainnya. Dan eyelid ini atau kelopak mata itu ada dua jenisnya, yaitu palpebra superior atau kelopak mata atas yang lebih besar dan juga lebih aktif dalam bergerak, serta palpebra inferior. Nah, itu adalah kelopak mata yang bagian bawah yang lebih kecil. Gitu. Kemudian yang kedua, ada yang namanya cilia atau eyelash. Ini itu bulu mata kita, berfungsi sebagai pelindung tambahan. Gitu. Membantu untuk mencegah masuknya partikel-partikel kecil seperti debu ke dalam mata kita. Ini yang ketiga, ada yang namanya supercilia atau eyebrow atau alis. Itu sebenarnya fungsinya itu bukan hanya untuk estetik saja, tapi juga untuk mengalirkan keringat dan air dari dahi agar tidak sampai masuk ke dalam mata kita. Kemudian yang keempat, itu ada yang namanya konjungtiva dan juga sklera. Nah, konjungtiva itu adalah lapisan tipis yang transparan yang melapisi bagian dalam kelopak mata kita, dan ada juga yang namanya sklera, itu bagian putih dari mata kita. Fungsi utamanya itu untuk melindungi dan juga melembabkan mata. Kemudian ada yang namanya kornea. Nah, kornea ini itu adalah bagian benih yang berfungsi sebagai lensa utama yang membantu untuk memfokuskan cahaya yang masuk ke mata kita, begitu. Kemudian ada yang namanya iris dan juga pupil yang berfungsi untuk merespon cahaya dengan memperbesar dan memperkecil ukurannya. Nah, iris ini tuh memungkinkan cahaya masuk ke dalam mata dan berfungsi untuk mengatur dari ukuran si pupil itu sendiri sesuai dengan jumlah cahaya yang masuk. Selanjutnya, kita lanjut pembahasan untuk lacrimal apparatus of the eye atau glandula lacrimalis. Nah, kelenjar ini tuh terletak di bagian atas atau di luar orbit mata gitu ya. Itu tepatnya di bawah tulang alis di sini. Itu lacrimal gland itu berfungsi untuk memproduksi air mata yang penting untuk melembabkan permukaan mata kita tentunya dan membantu membersihkan dari debu serta partikel asing yang masuk ke mata kita. Lanjut, kita selanjutnya akan membahas muscle of the eyeball atau otot-otot yang ada di bola mata kita. Pertama, itu ada yang namanya musculus rectus superior. Nah, musculus rectus superior itu merupakan otot yang berfungsi untuk mengangkat mata kita ke atas atau melakukan elevasi, dan juga berfungsi juga untuk memutar mata kita sedikit ke dalam atau melakukan aduksi dan memutar ke arah hidung. Kemudian yang kedua ada yang namanya musculus rectus inferior. Nah, ini itu bertanggung jawab untuk menurunkan mata kita atau melakukan depresi dari mata, memutar mata ke dalam atau aduksi, dan juga memutar mata ke area menjauhi hidung. Kemudian yang ketiga ada yang namanya musculus rectus medialis. Nah, musculus rectus medialis ini itu merupakan otot paling kuat dalam menggerakkan mata ke arah dalam atau ke arah hidung atau melakukan yang namanya aduksi. Kemudian ada lagi musculus rectus lateralis. Nah, musculus rectus lateralis ini itu berfungsi untuk menggerakkan mata ke arah luar atau abduksi, yaitu menjauh dari arah hidung. Kemudian otot yang kelima itu adalah musculus obliquus superior. Nah, musculus obliquus superior ini itu berfungsi untuk menurunkan mata atau ya melakukan depresi, memutar ke arah luar, abduksi, dan juga memutar mata ke arah hidung. Kemudian ada musculus obliquus inferior yang berfungsi untuk mengangkat mata atau melakukan elevasi, memutar mata ke arah luar atau abduksi, dan juga memutar mata
menjauhi hidung. Lanjut, kita selanjutnya akan membahas inervasi dari otot-otot yang ada di mata. Pertama, itu ada yang namanya nervus oculomotorius. Nah, atau dalam bahasa Inggrisnya itu oculomotor nerve, itu merupakan saraf kranial ketiga, dan saraf ini itu merupakan saraf utama yang menginervasi sebagian besar dari otot bola mata kita. Saraf oculomotorius ini itu mengontrol yang namanya musculus rectus superior, musculus rectus inferior, dan juga musculus rectus medialis, serta musculus obliquus inferior. Selain itu, si nervus oculomotorius ini itu juga bertanggung jawab untuk mengendalikan otot yang mengangkat si kelopak mata, yaitu musculus levator palpebra superioris, serta mengatur juga dalam penyempitan pupil melalui otot sphincter pupillae. Kemudian yang kedua ada nervus trochlearis, itu merupakan nervus saraf kranial yang keempat gitu. Memiliki tugas atau fungsi yang sangat spesifik, yaitu untuk menginervasi musculus obliquus superior saja. Dan otot ini itu yang si musculus obliquus superior itu berfungsi untuk menggerakkan mata bergerak ke bawah dan juga ke dalam, terutama saat mata kita itu berada dalam posisi lagi aduksi gitu. Kemudian ada saraf yang ketiga, yaitu nervus abducens. Nah, si nervus abducens itu merupakan saraf kranial ke-6 dan berfungsi untuk menginervasi satu otot spesifik, yaitu musculus rectus lateralis. Nah, ini musculus rectus lateralis ini itu bertanggung jawab untuk menggerakkan mata ke arah luar atau abduksi, menjauh dari arah hidung kita. Nah, lalu ketiga saraf ini itu mulai dari nervus oculomotorius, nervus trochlearis, dan juga nervus abducens itu bekerja sama untuk mengontrol gerakan mata dan mengontrol dari gerakan mata gitu, dan memastikan mata kita itu bisa bergerak ke segala arah dengan lancar. Dan juga setiap saraf yang sudah 3 tadi itu memiliki peran yang spesifik dan juga sangat penting dalam menjaga koordinasi dari fungsi penglihatan atau fungsi visual kita. Oke, selanjutnya kita membahas tentang internal anatomy of the eye atau bagian dalam dari mata kita. Yang pertama ada lens atau lensa mata. Nah, si lensa mata ini itu merupakan struktur transparan yang bentuknya itu biconvex dan terletak tepat di belakang dari si iris dan juga pupil. Fungsi utamanya dari si lensa ini sendiri itu adalah memfokuskan cahaya yang masuk melalui kornea ke retina yang terletak di bagian belakang bola mata kita. Jadi, si lensa mata ini itu memiliki kemampuan yang unik, yaitu untuk akomodasi. Nah, saat kita melihat objek dari dekat, nah, lensa kita ini akan menjadi cembung atau lebih tebal untuk memfokuskan cahaya dengan tepat ke retina kita. Nah, kemudian sebaliknya, saat kita melihat objek yang jauh, lensanya itu akan menjadi lebih tipis atau lebih pipih, dan perubahan bentuk ini tuh dikendalikan oleh otot yang bernama musculus ciliaris. Dan itu akan melakukan kontraksi dan relaksasi untuk mengubah tegangan pada yang namanya zonula zinnia atau serat-serat ligamen suspensori yang ada di bagian dekat-dekat sama lensa kita. Nah, ini adalah akomodasi dari lensa kita saat sedang melihat dalam pandangan yang dekat. Nah, yang terjadinya itu bagaimana? Yaitu pertama, otot siliaris itu akan berkontraksi. Nah, kemudian si tubulus siliaris itu akan menarik ke depan dan juga ke dalam. Kemudian ada ketegangan terjadi pada ligamen suspensorium. Kemudian akhirnya si lensa itu ketegangan pada ligamen suspensorius di lensa itu menjadi berkurang. Kemudian ini lensanya itu akan menjadi lebih tebal atau lebih bulat karena elastisitasnya dari si lensa itu sendiri. Kemudian pupil kita itu akan menyempit. Kemudian lanjut, bagaimana akomodasi kita saat melihat pandangan yang jauh. Itu pertama, musculus ciliaris mata kita itu akan mengendur. Kemudian si badan siliarisnya itu akan kembali ke keadaan yang istirahat, yaitu ke belakang dan juga ke luar. Nah, kemudian ketegangan dari ligamen suspensorium lensa itu juga akan meningkat. Kemudian akhirnya lensa itu menjadi lebih tipis atau lebih datar karena elastisitasnya juga, dan akhirnya pupil itu membesar begitu. Nah, ini adalah merupakan tampakannya lebih detail dari bagian anterior anatomi mata kita. Lanjut, ini
merupakan tapakan di mana letak dari petampakan retina kita yang menunjukkan lokasi yang lebih spesifik dari yang namanya si makula lutea dan juga diskus opticus. Oke, kemudian kita lanjut untuk membahas retina. Jadi retina itu sendiri itu merupakan lapisan tipis jaringan saraf yang melapisi bagian belakang dari bola mata kita, dan fungsinya itu penting karena bertindak sebagai layar tempat cahaya kita itu difokuskan oleh kornea dan lensa, kemudian baru diubah menjadi sinyal listrik untuk dikirimkan ke otak. Begitu. Jadi retina itu terdiri dari beberapa bagian lapisan penting ya. Ada dua lapisan pentingnya itu namanya yaitu sel fotoreseptor dan juga epitel pigmen retina. Nah, fotoreseptor itu merupakan sel-sel khusus yang bertanggung jawab untuk menangkap cahaya dan mengubahnya menjadi sinyal listrik. Nah, ada dua jenis utama dari si fotoreseptor yaitu sel batang dan juga sel kerucut. Pertama, kita akan membahas lebih detail tentang si sel batangnya. Jadi, si sel batang ini itu merupakan sel yang sangat sensitif terhadap cahaya yang rendah gitu dan berperan penting dalam penglihatan di malam hari atau dalam kondisi ketika cahaya kita itu lagi redup. Si sel batang ini itu tidak mendeteksi warna sehingga hanya membantu kita untuk melihat dalam nuansa yang gelap atau hitam putih. Sedangkan sel kerucut itu kemudian kita akan membahas fungsi dari sel kerucutnya. Sel kerucut itu berfungsi dalam kondisi cahaya yang terang dan bertanggung jawab untuk penglihatan warna serta detail yang lebih tajam. Jadi ada 3 jenis di sel kerucut itu sendiri, dan mereka itu masing-masing sensitif terhadap warna-warna yang berbeda. Ada yang warna merah, ada yang hijau, dan juga ada yang biru. Lanjut, kita akan membahas lebih detail lagi tentang anatomi dari si sel batang dan juga sel kerucut. Jadi umumnya sel batang itu dan juga sel kerucut itu merupakan kan fotoreseptor di bagian retina kita, dan fungsinya itu juga berbeda. Jadi kedua jenis sel ini itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu segmen luar, segmen dalam, dan juga badan sel yang berisi dari si nukleus. Nah, mereka juga itu memiliki bagian yang disebut terminal sinaptik. Ini terminal sinaptik atau synaptic terminals yang menghubungkan sel ini, sel batang dan juga sel kerucut dengan sel-sel lain yang ada di retina kita. Kemudian lanjut, kita akan membahas tentang nah, ini tuh merupakan struktur histologi dari mata kita yang menunjukkan di mana lokasi dari si fovea, begitu. Nah, ini itu kalau yang ini tuh merupakan bagaimana cara kerja otot mata kita saat ada cahaya. Apabila cahayanya itu normal, maka ukuran pupil dan juga kerja otot kita itu di mata juga akan normal seperti ini. Sedangkan kalau misalkan ada cahaya yang terang sekali, maka bagian circular muscles-nya itu akan berkontraksi gitu, dan akhirnya pupil kita itu menjadi mengecil. Sedangkan ketika cahayanya itu lagi redup, maka si bagian radial muscles-nya itu akan berkontraksi sehingga pupil kita itu akan menjadi membesar. Seperti itu. Nah, kemudian ini ada jalur visual kita. Pertama, yang berperan dalam jalur penglihatan kita itu ada yang namanya sel kerucut. Kemudian ada yang namanya neuron bipolar, kemudian ada akson sel ganglion yang membentuk dari saraf optik, terus kemudian saraf optik yang akan menuju ke kiasma optik, kemudian ada saluran optik, dan juga ada inti genicula lateral dan juga dari talamus, kemudian ada radiasi dari optiknya, kemudian ada area visual primer dari lobus occipitalis. Nah, sekarang kita akan membahas tentang light refractory pathway atau jalur refraksi cahaya yang terjadi di dalam mata kita. Nah, proses ini itu dimulai saat cahaya memasuki mata dan berakhir ketika informasi dari visual yang kita dapat itu diproses oleh otak. Pertama, cahaya itu akan masuk melalui yang namanya kornea, yaitu lapisan bening di bagian depan mata, dan kornea ini itu memiliki kekuatan refraksi yang tinggi dan membiaskan cahaya ke dalam mata setelah melewati kornea. Setelah melewati kornea tadi, cahaya itu akan masuk ke ruang anterior di mana cairan humor aqueous itu membantu untuk menjaga tekanan si mata itu sendiri.
Kemudian cahaya itu akan melanjutkan perjalanannya ke pupil yang ukurannya itu sudah diatur oleh si iris tadi. Nah, iris itu kan mengontrol jumlah cahaya yang masuk ke dalam mata. Nah, caranya itu dengan mengecilkan atau membesarkan pupil sesuai dengan kondisi pencahayaan yang ada. Lanjut, setelah melewati pupil, cahaya itu akan mencapai yang di lensa. Nah, lensa ini berfungsi untuk memfokuskan cahaya yang masuk sehingga gambar yang terbentuk di retina itu bisa menjadi jelas. Dan lensa itu akhirnya dapat mengubah bentuknya melalui proses yang namanya akomodasi. Nah, untuk memastikan cahaya itu tetap terfokus baik pada objek dekat maupun objek yang jauh. Kemudian setelah melewati lensa, cahaya itu akhirnya akan jatuh ke retina di bagian belakang mata. Nah, di sini sel-sel fotoreseptor yaitu sel batang dan juga sel kerucut itu akan aku menangkap cahaya tersebut dan mengubahnya menjadi sinyal listrik seperti itu. Dan proses ini itu dikenal uh, akan lanjut ke namanya proses transduksi, yaitu di mana cahaya itu akan ditangkap oleh pigmen seperti rhodopsin yang ada di sel batang dan juga opsin yang ada di sel kerucut, dan itu mengubah cahaya menjadi sinyal yang bisa dipahami oleh otak. Nah, sinyal listrik yang dihasilkan itu akan dikirim ke sel bipolar, lapisan bipolar yang kemudian diteruskan ke sel ganglion di retina. Dari sini, sinyal itu akan bergerak melalui saraf optik menuju korteks visual gitu di lobus occipitalis di otak gitu. Di mana gambar tersebut itu akan diproses dan juga diinterpretasikan menjadi sebuah objek oleh otak kita. Jadi, secara ringkasnya, jalur dari refraksi cahaya masuk ke mata kita itu melalui kornea, kemudian melewati pupil, dan kemudian difokuskan oleh lensa. Dan juga setelah difokuskan oleh lensa, akhirnya si cahaya tersebut akan jatuh ke retina, di mana cahaya akan diubah menjadi sinyal yang diteruskan ke otak kita, dan akhirnya diubah menjadi informasi. Kemudian lanjut ke pembahasan telinga. Jadi, telinga atau auricula itu memiliki fungsi yang pertama adalah mengumpulkan gelombang-gelombang suara, kemudian membantu dalam lokalisasi dan juga memperkuat suara sekitar 5-6 dB. Kemudian lanjut kita akan membahas dari meatus akusticus eksternal. Nah, apa saja sih bagian dari meatus akusticus eksternal ini itu? Pertama adalah sepertiga bagian luar yang dikelilingi oleh tulang rawan, atau juga bagian 2/3 bagian dari dalam oleh tulang mastoid di tulang kita. Tulang mastoid di telinga kita. Gitu. Kemudian meatus akusticus eksternal itu panjangnya kira-kira 1 inci dan bentuknya itu seperti es, dan memungkinkan udara menjadi hangat sebelum mencapai timpani membran. Dan meatus akusticus eksternal ini itu berfungsi untuk mengisolasi si timpani membrannya dari kerusakan fisik. Kemudian kelenjar serumennya itu juga yang ada di dalam situ itu berfungsi untuk melembabkan dan juga melembutkan dari kulit kita. Kemudian di meatus akusticus eksternal itu juga ada beberapa serumen, itu normal ya. Kemudian lanjut ke bagian telinga tengah. Telinga tengah itu di sini ada yang namanya aditus, antrum, sel udara, sel mastoid, dan juga ada yang namanya tuba eustachius. Kemudian kita lanjut untuk membahas dari batas-batas dari telinga tengah. Pertama ada batas superior dari telinga tengah, yaitu adalah atrum mastoideum. Nah, atrum mastoideum itu berhubungan dengan sel-sel mastoid, sementara batas inferiornya itu adalah membran timpani atau genang telinga yang memisahkan telinga tengah dari telinga luar, seperti itu. Nah, batas anterior telinga tengah itu terhubung dengan tuba eustachius, yaitu saluran yang menghubungkan telinga tengah dengan si nasofaring. Nah, saluran ini itu berfungsi untuk menyeimbangkan tekanan udara di dalam telinga tengah. Nah, di sisi lain, batas posterior itu terhubung dengan sel mastoid yang juga merupakan bagian dari os temporal atau tulang bagian temporal. Kemudian, batas lateralnya dari telinga tengah itu adalah si membran timpani yang berfungsi sebagai penghalang antara telinga luar dan juga telinga tengah. Nah, lalu ada juga batas medial yang terdiri dari
dinding yang lebih dalam, di mana kita itu bisa menemukan struktur telinga seperti koklea dan juga saluran setengah lingkaran. Oke, lanjut. Di sini kita akan membahas dari mastoid. Ini itu merupakan tonjolan tulang di belakang daun telinga, dan ini merupakan tulang terkeras di dalam tubuh karena melindungi koklea dan sistem vestibular kita. Terus juga berperan untuk memberikan dukungan pada telinga luar dan dinding posterior rongga di telinga tengah. Dan si mastoid ini itu berisi rongga udara yang dapat menjadi reservoir untuk ketika terjadi infeksi di telinga. Kemudian lanjut, kita akan membahas dari antromastoid yang merupakan bagian penting juga di telinga tengah dan juga os temporal ya. Jadi, si antromastoid ini itu adalah ruang yang berisi udara yang terletak di dalam si tulang mastoid yang merupakan bagian dari os temporal juga. Nah, ruangan ini itu terhubung dengan telinga tengah dan memiliki peran penting dalam sistem pendengaran. Kemudian lanjut, kita membahas dari auditory ossiculae, yaitu atau rantai. Dan jadi di sini pertama ada yang namanya rantai osikuler, yaitu malleus, incus, dan stapes. Kemudian ada si malleusnya itu si timpani membrannya itu akan menempel di bagian umbo. Sedangkan lalu di incus itu ada yang namanya berfungsi untuk konektor. Terus di stapesnya itu adalah tulang terkecil di dalam tubuh. Kemudian merupakan sisipan untuk di jendela oval di medial dinding dari telinga. Dan si auditory ossicula ini juga berfungsi untuk memperkuat getaran timpani membran ke area yang lebih kecil dan memungkinkan getaran cairan di rumah siput di dalam telinga kita. Oke, lanjut ke otot-otot ossiculae. Otot pertama yang akan kita bahas adalah tensor timpani, yaitu otot ini itu terletak di dalam telinga tengah dan melekat pada bagian atas malleus. Nah, fungsi utama dari otot tensor timpani ini itu adalah untuk menegak dan menstabilkan membran timpani atau kenang telinga kita, terutama saat kita mendengar suara keras atau saat kita berbicara, seperti itu. Kemudian otot yang kedua adalah musculus stapedius, yang merupakan otot terkecil dalam tubuh manusia. Otot ini itu melekat pada stapes dan memiliki peran penting dalam mengendalikan pergerakan stapes di dalam telinga tengah kita. Jadi kedua otot ini yaitu si tensor timpani dan juga stapedius itu bekerja bersama dalam yang namanya refleks akustik. Nah, refleks ini itu berfungsi untuk respon otomatis yang terjadi ketika kita mendengar suara keras dan menyebabkan kedua otot tersebut berkontraksi untuk melindungi telinga dari kerusakan akibat getaran suara yang terlalu berlebihan. Kemudian kita membahas secara spesifik untuk musculus stapediusnya. Nah, si musculus stapedius itu dilapisi oleh lendir dan menghubungkan rongga telinga tengah ke nasofaring. Oke, kemudian kita lanjut membahas ke tuba eustachius. Oke, kemudian kita lanjut untuk membahas dari bagian dalam telinga kita. Kali ini pertama kita akan membahas dari namanya boni labirin atau labirin yang bertulang, yang merupakan struktur kompleks di dalam telinga bagian dalam kita. Nah, ini itu merupakan rongga yang terletak di dalam os temporal yang membungkus dan melindungi struktur pendengaran dan juga keseimbangan kita. Jadi, si boni labirin ini itu terdiri dari 3 bagian utama, yaitu vestibula, saluran setengah lingkaran, dan juga koklea. Nah, ketiga bagian ini itu diisi oleh cairan yang disebut perilimfa yang berperan penting dalam proses pendengaran dan juga keseimbangan. Oke, selanjutnya kita akan membahas dari auditory pathway atau jalur pendengaran. Nah, ini tuh merupakan proses perjalanan suara ketika dari telinga luar hingga sampai ke otak, di mana suara itu akan diinterpretasikan sebagai informasi yang bisa kita pahami. Pertama, proses pendengaran itu dimulai ketika gelombang suara itu memasuki telinga luar dan diarahkan melalui saluran telinga menuju genang telinga. Nah, getaran suara itu kemudian akan diteruskan ke telinga tengah, di mana 3 tulang pendengaran yaitu malleus, incus, dan stapes itu memperkuat getaran suara dan menghantarkannya ke koklea di telinga dalam. Kemudian di dalam koklea, getaran suara itu akan menggerakkan cairan yang ada di dalamnya. Nah, gerakan cairan ini itu menyebabkan pergerakan dari si membrana basilaris yang mengaktifkan sel-sel rambut di organocorti.
ketika sel-sel rambut itu bergerak, mereka akan mengubah si energi mekanik dari getaran suara itu menjadi impuls listrik. Nah, kemudian si impuls listriknya itu akan dikirimkan melalui saraf koklea yang merupakan bagian dari saraf kranial ke-8 atau nervus vestibulocochlearis menuju ke otak kita. Nah, setelah mencapai batang otak atau pons, sinyal-sinyal tersebut itu akan pertama kali diproses di namanya nukleus cochlearis yang terbagi menjadi bagian dorsal dan juga ventral. Di sini informasi suara itu mulai dianalisis untuk membentuk frekuensi, intensitas dan juga dari mana sih arah datangnya suara itu. Nah, kemudian dari nukleus cochlearis, sinyal tersebut itu akan menuju ke superior olivary complex yang berperan dalam menentukan lokasi suara di mana asalnya, begitu. Nah, sinyal itu kemudian bergerak melalui jalur yang disebut lemniscus lateral menuju inferior colliculus di otak tengah kita. Kemudian di inferior colliculus, informasi suara itu akan diproses dan juga diintegrasikan yang kemudian diteruskan lagi menuju ke medial geniculate body di bagian talamus otak kita yang bertindak untuk menghubungkan si korteks pendengaran. Kemudian terakhir, ketika sinyal mencapai korteks pendengaran di os temporal otak, informasi suara itu akan diproses dan diinterpretasikan dan akhirnya memungkinkan kita untuk mengenali suara, memahami percakapan, dan juga merespon terhadap suara yang kita dengar. Jadi kemudian kita lanjut untuk membahas hidung dan juga olfaktorius. Jadi pertama akan membahas di sinus paranasalis. Jadi di sinus paranasalis itu ada 4 jenis sinus paranasalis, yaitu sinus maxillaris, sinus frontal, sinus ethmoidalis, dan juga sinus phenoidalis. Nah, masing-masing sinus ini itu terletak di area yang berbeda di sekitar rongga hidung kita, dan mereka itu akan berhubung melalui saluran-saluran kecil seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan ostium sinus paranasal, yaitu jalur penting yang memungkinkan drainase cairan dari sinus itu menuju rongga hidung kita. Nah, si ostium sinus paranasal ini atau lubang sinus paranasal ini itu lokasinya berbeda pada setiap sinus yang berperan gitulah. Dan ini tuh juga akhirnya tempat adanya cairan yang mencegah untuk terjadinya infeksi atau sinusitis seperti itu. Kemudian lanjut kita akan membahas dari distribusi saraf olfaktorius. Nah, dimulai dari yang namanya epitel olfaktorius yang terletak di bagian atas rongga hidung kita, tepatnya itu di konka superior dan atap rongga hidung. Nah, ketika kita menghirup udara yang mengandung molekul yang ada baunya, molekul ini tuh akan berikatan dengan yang namanya si reseptor olfaktorius yang terletak di epitel. Nah, ikatan ini itu akan menghasilkan impuls saraf yang akan dihantarkan melalui serat-serat saraf menuju bulbus olfaktorius. Nah, serabut dari saraf dari epitel olfaktorius itu tadi itu disebut dengan yang namanya vila olfaktoria yang kemudian melewati lempeng cribriform dari tulang ethmoid untuk mencapai si bulbus olfaktorius di dasar otak. Nah, dari bulbus olfaktorius, sinyal itu akan berjalan melalui tractus olfaktorius dan diteruskan terutama ke bagian korteks olfaktorius primer yang terletak di lobus temporalis. Nah, akhirnya setelah itu akhirnya kita itu distribusi dari yang terletak di lobus temporalis itu akan akhirnya menyebabkan otak kita itu mulai mengenali dan mengidentifikasi bau yang kita cium barusan seperti itu. Kemudian lanjut ke pembahasan neuron dari olfaktorius. Jadi saat kita saat kita menghirup udara itu kan si neuron olfaktorius itu memiliki struktur yang unik yang terdiri dari 3 bagian utama yaitu dendrit, badan sel, dan juga akson. Nah, dendritnya ini tuh dilengkapi dengan yang namanya si cilia olfaktorius, yaitu rambut-rambut halus yang mengandung reseptor untuk mendeteksi molekul bau di udara yang kita hirup. Kemudian kita lanjut untuk membahas bulbus olfaktorius. Nah, dalam bulbus olfaktorius ini itu terletak di dasar otak kita, tepatnya itu di lempeng cribriform dari tulang ethmoidalis. Nah, si
karena si bulbus olfaktorius itu letaknya itu ada di situ, itu memungkinkan untuk menerima informasi secara langsung dari neuron olfaktorius di rongga hidung kita. Jadi di dalam bulbus olfaktorius itu terdapat struktur yang namanya glomeruli olfaktorius yang merupakan tempat di mana serabut-serabut neuron olfaktoriusnya itu bersinapsis dengan sel mitral dan juga sel tufted yang berfungsi untuk titik utama pengumpulan informasi dari reseptor-reseptor bau kita. Kemudian dari bulbus olfaktorius ini itu informasi penciuman itu akan diteruskan ke tractus olfaktorius menuju ke cortex olfaktorius primer, amigdala dan juga hippocampus, dan koneksi ini tuh penting untuk proses pengenalan bau. Oke, selanjutnya kita akan membahas tentang anatomi sistem saraf pusat atau central nervous system yang terdiri dari otak dan juga sumsum tulang belakang. Pertama, kita itu akan membahas otak terlebih dahulu. Nah, otak ini tuh terdiri dari beberapa bagian yang memiliki fungsi yang spesifik di masing-masing bagiannya. Bagian utamanya itu meliputi korteks cerebral, batang otak, kemudian ada juga otak kecil dan juga cerebellum. Nah, di korteks cerebral itu merupakan lapisan luar yang bertanggung jawab untuk fungsi kognitif seperti berpikir, memori, persepsi, dan juga pengambilan keputusan. Kemudian di batang otak itu atau pons itu berfungsi untuk menghubungkan otak dengan tulang belakang dan mengatur fungsi-fungsi dasar seperti pernapasan, detak jantung, dan juga tekanan darah. Kemudian si cerebellum itu berperan penting dalam koordinasi motorik, keseimbangan, dan juga keterampilan dari motorik kita gitu. Lanjut ke sumsum tulang belakang. Jadi sumsum tulang belakang kita itu struktur yang berbentuk silinder yang terletak di dalam tulang belakang kita dan dibagi menjadi 4 segmen, yaitu cervical, thoracal, lumbal, dan juga sakral. Nah, setiap segmen ini itu mengirimkan dan menerima informasi dari bagian tubuh yang spesifik. Misalnya, segmen dari cervical ini itu mengatur fungsi dan gerakan di bagian leher dan juga lengan, sementara lumbal itu mengatur fungsi di bagian kaki dan pinggul. Kemudian lanjut, kita akan membahas jalur motorik atau motor pathway secara anatomisnya dimulai dari namanya korteks primer. Nah, korteks motorik primer. Nah, di lobus frontal otak yang terletak di area gyrus presentralis. Nah, dari sini serabut-serabut saraf itu akan turun ke namanya tractus corticospinal. Nah, ini ya, ini itu tractus corticospinal. Jadi tractus corticospinal itu juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu lateral dan juga anterior. Nah, yang lateral itu bertanggung jawab untuk gerakan otot-otot ekstremitas seperti lengan dan kaki, sementara yang anterior itu bertanggung jawab untuk mengontrol otot-otot bagian tubuh tengah seperti batang tubuh dan juga leher. Oke, di sini kita akan membahas lanjut ke 12 saraf kranialis. Yang pertama adalah nervus olfaktorius, kemudian yang kedua adalah nervus opticus, kemudian yang ketiga adalah nervus oculomotorius, yang keempat adalah nervus trochlearis, yang kelima adalah nervus trigeminus, yang keenam adalah nervus abducens, yang ketujuh nervus facialis, kemudian yang kedelapan adalah nervus vestibulocochlearis, yang kesembilan adalah nervus glossopharyngeus, yang ke-10 adalah nervus vagus, yang ke-11 adalah nervus accessorius, dan juga yang terakhir yang ke-12 ada nervus hypoglossus. Mungkin sekian dari saya. Mohon maaf atas segala kesalahan kata dan juga kalimat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak.